Dah. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Terima kasih untuk waktunya hari ini. Untuk memulai kegiatan hari ini, mungkin ada sambutan dulu dari Pak Eko selaku Kepala SMA Wijayakusuma. Untuk waktunya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semua. Yang saya hormati Ibu Retno Inarsih selaku Wakil Bidang Kurikulum. Yang saya hormati Ibu Sepateningsi selaku Wakil Bidang Kesiswaan sekaligus sebagai narasumber pada kegiatan hari ini. Yang saya hormati Bapak Ibu guru semua. Alhamdulillah kita telah diberikan nikmat dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita bisa berkumpul pada siang hari ini dalam rangka diseminasi praktik baik inovasi pembelajaran digital sebagai wujud implementasi kurikulum merdeka. Baik Bapak Ibu semua, kita zaman sekarang perlu dituntut untuk terampil dalam digital dan mungkin inilah kita belajar kepada salah satu teman kita yang saat ini sudah menerapkan implementasi pembelajaran secara digital dan sesuai dengan kurikulum merdeka. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita mulai saja kegiatan hari ini. Kita ikuti dan mudah-mudahan apa yang kita dapatkan bisa bermanfaat dan kita bisa terapkan dalam pembelajaran. Mungkin itu saja sambutan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Eko. Iya Pak. Langsung aja Bapak Ibu ya, waktunya sebentar aja. Bapak Ibu mungkin pernah melihat aplikasi ataupun tampilan seperti ini. Mungkin bisa kita lihat kalau kita buka Google Play atau App Store, kita kalau mau download game, penampilannya seperti ini. Ini salah satu contoh API punya peserta pembatik juga, tapi dari kreasi 11 dari level 3 yang sebelumnya. Kemudian ini juga sama, tampilannya seperti ini. Nah, saat pembatik kemarin sebelum ini ya. Nah, pembatik itu apa? Pembatik itu pembelajaran berbasis TIK, program dari pemerintah yang meningkatkan kompetisi pendidik, tenaga pendidik, dan dinas pendidikan dalam kegiatan belajar mengajar, berkarya untuk mendukung terciptanya inovasi pembelajaran kolaboratif dalam implementasi kurikulum merdeka dengan mengedepankan platform teknologi. Nah, pembatik ini terdiri atas 4 level. Yang pertama itu level literasi, kemudian level 2 itu implementasi, level ketiga itu kreasi, dan level 4 berbagi dan berkolaborasi. Nah, untuk tahun ini pesertanya paling banyak Bapak Ibu. Kemarin saat kuliah umum itu diinfokan ada 319.000 peserta yang ikut pembatik. Kemudian lanjut di level berikutnya sampai di level 4 ini. Nah, sebelumnya saya juga nggak nyangka saya bisa menjadi bagian dari 35 besar, karena memang kemarin saya sempat kesulitan di akhir tugas itu saat di kreasi membuat API. Jadi saya kesulitan untuk hosting. Jadi kita buat yang seperti ini tadi. Nah, ini harus berbasis web. Jadi nanti atasnya itu bukan lagi Canva atau apa, tapi memang link yang langsung ke aplikasi ini. Nah, itu kemarin saya kesulitan untuk hostingnya. Makanya kemarin minta tolong teman-teman dari kreasi 11 dibantu. Alhamdulillah ada yang bantuin, tapi ternyata yang bantuin saya malah nggak lolos gitu. Jadi memang
bantuin di grup tersebut. Kemudian saya mau share tentang pembatik dulu ya Bapak Ibu. Kemudian syaratnya apa? Memiliki dan telah mengaktifasi akun Belajar ID, guru aparatur sipil negara baik PNS, CPNS maupun P3K yang dibuktikan dengan SK yang bersangkutan, guru tetap yayasan yang dibuktikan dengan SK pengangkatan dari yayasan, maupun guru honorer juga bisa untuk ikut pembatik ini. Lini masanya, nah ini dimulai kemarin dari bulan Juni. Pendaftaran awalnya itu bulan Juni. Awalnya saya tidak tertarik dengan ikut pembatik ini gitu, karena memang buat saya memang kalau di swasta mungkin kurang gitu ya manfaatnya. Tapi kemarin Pak Eko coba yakinin, ikut aja Bu, kesempatannya sekali seumur hidup. Terus Pak Eko kasih pilihan, ada 2 kegiatan waktu itu, ada Gemini AI sama pembatik. Terus saya pilihnya pembatik aja, dan itu pun di level 1 saya terakhir, karena memang waktu itu di bulan Juni kan banyak kegiatan sekolah, jadi memang benar-benar pengumpulan tugasnya itu di batas-batas akhir. Kemudian di level 1-nya dilanjut literasi itu di bulan Juli. Kemudian bulan Agustus level 2 implementasi. Nah level 2 ini buat video pembelajaran. Jadi waktu itu saya minta tolong Inerswa untuk teks saya di kelas 10-3 dan 10-2. Jadi saya 2 kali tag karena memang waktu itu ada yang miskom dari modul yang saya buat. Kemudian lanjut di bulan September itu level 3 kreasi. Kemarin membuat MPI. Kemudian Oktober ini berbagi dan berkolaborasi. Nah nanti dari 35 besar ini hanya dipilih 5. Dari DKI Jakarta hanya dipilih 5, kemudian yang menjadi duta teknologi hanya 1 dari 5 orang tersebut. Gitu. Saya tidak sampai ke sana mikirnya, karena memang jujur saya untuk berbagi dan berkolaborasinya kurang, karena memang waktunya terbatas dan juga ada beberapa hal yang saya urusin. Jadi saya nggak kayak yang lainnya, mungkin ada kolaborasi ke SD, ke SMP atau ke sekolah lain, tapi saya nggak sempat. Jadi memang yang penting saya ada 3 atau 2 kali pertemuan seperti itu. Nah ini pedomannya nanti bisa dilihat Bapak Ibu. Nah kemudian sahabat teknologi. Sahabat teknologi ini adalah yang berhasil menyelesaikan pembatik sampai level 3. Jadi banyak yang lulus level 3 tapi tidak lolos ke level 4 gitu. Nah alhamdulillah saya lulus level 3 dan lolos ke level 4, mewakili DKI Jakarta. Tahun sebelumnya itu 30 besar, tapi tahun ini menjadi 35 besar di provinsi. Kemarin saat lintas provinsi, ada teman saya dari Jawa Tengah, dia bilang di Jawa Tengah ada 40 besar. Jadi Jawa Tengah peminatnya itu paling banyak, sehingga dia ada 40 besar di provinsi tersebut. Kemudian nanti akan menjadi duta teknologi gitu ya. Nah ini dokumentasi duta teknologi tahun lalu. Nah, kita langsung aja ke materinya. Kriteria khusus pemilihan media. Jadi saat kita mau mengajar Bapak Ibu, kita pilih media yang interaktif. Interaktif itu apa? Bisa menarik keaktifan siswa, bisa membuat siswa menjadi senang, bisa menyesuaikan dengan kebutuhan ataupun minatnya si peserta didik tersebut, gitu ya. Karena sekarang memang sudah pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian metodenya ada 3, akses, mudah atau sulitnya untuk diakses media yang kita buat. Kemudian biayanya juga harus kita pertimbangkan. Lalu teknologinya apa saja, interaktivitinya apakah manfaat atau tidak buat si peserta didik. Lalu organizationnya seperti apa dan novelty-nya. Kemudian jenis dan karakteristik media. Di sini contohnya ada multimedia interaktif, ada video digital dan animasi, ada media audio atau podcast, ada AR dan VR, sama yang terakhir game edukasi. Nah dari sekian banyak media, saya pilihnya yang multimedia interaktif. Jadi ini contoh-contohnya, ini video pembelajaran digital. Ini bisa dilihat di PMM Bapak Ibu. Jadi dia bikin video, tapi di dalamnya ada animasi bergerak, seolah-olah gambarnya hidup. Kemudian ini AR, ya, ini tentang tata surya. Jadi seolah-olah kita melihat planet-planet secara real. Kemudian ini podcast punyanya Kemdikbud juga. Ini VR. Nah, ini multimedia pembelajaran interaktif yang saya pilih.
Jadi saat saya membuat media ini nanti bisa di-scan Bapak Ibu kalau mau coba. Jadi MPI ini adalah salah satu media yang menggabungkan banyak unsur. Ada alat pengontrolnya, ada tombol yang berfungsi di situ. Kemudian juga ada berbagai unsur seperti teks, foto, video, audio, animasi, dan grafis. Karakteristiknya, kemudian ini yang paling penting komponennya. Nah kemarin saya saat buat MPI ini agak lama di judul karena memang judul itu adalah komponen paling penting, harus menarik. Jadi saya buat singkatan aja, namanya Berani, Belajar Flora Fauna Indonesia. Terus kemarin pas ngajar di kelas Keisha sempat kepikiran Berani Belajar Flora Fauna Dunia, karena ada dunianya juga seperti itu. Jadi insya Allah nanti ada waktu buat lagi. Nah kalau Bapak Ibu klik mulai, dia nanti akan langsung ke menu utama Bapak Ibu. Ya. Kemudian bagaimana cara buatnya? Nah pertama kita harus bikin asetnya. Asetnya itu adalah elemen-elemen yang akan kita gunakan. Saya banyak ngambil dari sumber. Kalau untuk background ini yang Berani, saya ambil dari Pinterest. Kemudian tombol mulainya ini saya ambil dari FreePic yang gratisan aja. Untuk jenis fontnya saya ambil Berlin Sans FBDemi. Kemudian saya bikinnya 3 media. Yang pertama saya bikin dari PowerPoint dulu. Dari PowerPoint, kemudian saya install Articulate Storyline. Ini aplikasi. Saya nggak bisa praktekin di sini karena memang aplikasinya berat, seperti Photoshop harus 8 GB minimal kalau di laptop. Jadi memang agak berat. Kemudian setelah di copy ke Articulate Storyline, baru kita insertin aset-aset yang udah kita buat. Mungkin nanti next saya bisa imbas ke Bapak Ibu ya nanti. Nah ini menu utamanya Bapak Ibu. Kalau mungkin Bapak Ibu sudah scan, sudah lihat, mulai di situ. Nah ini menu utamanya. Jadi ini saya buat awalnya itu dari Canva asetnya. Ini semua diambil dari Canva, kemudian saya copy ke Articulate Storyline. Jadi beberapa menu. Nah di dalam MPI bedanya dengan EduGame, dia di sini harus ada materi, video, ujian atau latihan. Kalau EduGame itu hanya berisi latihan-latihan aja. Tapi boleh kalau di dalamnya ini kita mau mencantumkan misalnya di ayo latihan, kita masukin EduGame juga boleh. Seperti itu. Nanti saya kasih tampilannya. Nah ini saya buat 5 scene untuk di articulate-nya. Untuk scene pertama itu untuk bumper, pendahuluan, pembuka, sama menu utama. Kemudian scene 2 materi. Kemudian scene 3-nya ada video. Nah videonya ini saya pakai 2 link gitu ya, pakai 2 link. Yang satu ini langsung menuju ke YouTube, yang ini embed, jadi bisa dilihat langsung di tampilannya. Kemudian ini ayo latihan. Nah bedanya mungkin saya di sini Bapak Ibu, jadi saya benar-benar bikin scene-nya satu-satu. Jadi kalau Bapak Ibu klik jawaban ini dan jawabannya salah, maka akan muncul jawaban seperti ini. Dan di sini ada audionya, ada suara-suaranya Bapak Ibu. Kemudian kalau benar seperti ini jawabannya, terus saya tambahkan juga peta karena memang di indikatornya itu ada mengidentifikasi peta. Nah ini saya sudah terapkan kemarin di kelas 11.2 ya, saat mereka kebetulan materinya pas lagi ini, lagi biosfer. Ini saat mereka mengakses langsung dari HP. Nah ini kendalanya beberapa yang saya hadapi. Saya belum pernah bikin MPI, jadi benar-benar kemarin itu lihat dari YouTube tutorialnya. Jadi banyak sumber yang ngasih tahu. Awalnya saya buat Canva kemudian di-convert ke Genially. Cuman saya convert ke Genially ternyata nggak bisa. Akhirnya saya coba pakai Articulate Storyline, baru di hosting. Kemudian tipsnya ini untuk judulnya itu harus menarik, tampilannya pun juga harus menarik. Kemudian pemilihan warna, jenis huruf itu harus jelas dan harus menarik Bapak Ibu. Coba ya saya tampilkan.
Udah dicobain apa itu ya? Bisa ya? Itu seperti itu tampilannya. Iya sih, kayaknya dia Kalau udah manggil paling 2 hari bisa selesai sih Bapak Ibu. Langsung buatnya. itu udah bagus. Iya makanya. Kita baru dari